Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 8 Agustus tahun 2025. Kemarin market beneran naik ya, beneran anomali. Akhir-akhir sih, kalau kita nanti lihat di ini time frame yang lebih kecil, kalau ini nanti saya masukkan ke time frame lebih kecil. Aduh, belibet. Nanti kelihatan kalau market beneran dua arah dan juga naiknya tuh di akhir-akhir. Nah, pagi ini langsung tembus targetnya kan, open di atas open sebelumnya kan, targetnya up ya, karena opennya sudah deket dengan high sebelumnya ya, langsung kena target dan sekarang baru tarik busur, baru turun ini. Nah, selama turunnya itu tidak lebih rendah daripada low before candle maksudnya ya, bukan low before yang ini, di 3365, itu kemungkinan market masih akan tes lagi ke 400. Ya, ini kan udah tes ya, maksudnya dia akan balik lagi ke 400. Dan jika nanti close nih di atas 400, ya siap-siap all time high. Ya berapa kali ya di sini saya bilang all time high ternyata batal. Nah, kali ini ya kayaknya kebangetan ya kalau sudah ada top 1, top 2, top 3, top 4. Kemudian ini nggak jadi top marco top gitu, nggak tembus. Kayaknya kebangetan. Apa yang dimainkan? Saya nggak paham. Nah, kalau dilihat nih 1, 2, 3, 4, 5. Seminggu ini trennya up banget. Tambah 2 hari. Jadi kalau kita tarik ini, regresi ini, dari yang tanggal kemarin, tanggal 7 Agustus ke tanggal 7 Juli, masih naik ya. Sudutnya masih positif, masih naik. Peluangnya masih lanjut naik. Dan lagi nih secara stokastik untuk hariannya, ini masih netral, masih sangat memungkinkan untuk naik lagi. Oke, ini kita lanjut ini sebulan. Kalau triwulan berarti kan, nah kalau 7 Mei tajam sih naiknya. Ada peluang dia diturunin lagi nanti ketika ya biasa kan pullback dari break. Tapi mungkin pullbacknya di sini nih sama dengan ini. 1, 2, 3, 4 ini 5 break, pullback dulu mungkin. Pullback itu maksudnya tarik balik ya. Jadi dari naik ditarik balik ke bawah. Nah, sekarang ini karena tidak ada kalender ekonomi hari ini yang penting, saya tidak bacakan kalender ekonomi. Kita geser ke 4 jam. Nah, di 4 jam nih di sesi Amerika. Jadi mulai Amerika masuk nih. Itu kelihatan banget naiknya. Ya memang sih kalau dari 4 jam hijau semua sih kemarin ya. Tapi dua arah karena lompat-lompat ini. Jadi hari ini ya dulu saya selalu bilang ini sih 20, tapi sebenarnya ada yang lebih dekat. Saya bilang 40 aja karena topnya di sini, jadi resistennya ke 40. Iya, running di sekitar 400 kalau tembus ke 40 kali gitu ya. Kemudian ke kalau 51 saya ambil terlalu dekat. Saya geser lagi. Mungkin ke sini ke 70 baru ke 500. Nah, tapi sepertinya hari ini kayaknya tujuan dia hanya berusaha close di atas 400. Sepertinya begitu. Tapi ingat ya, ini 400 ini resisten gitu. Jadi begitu ini ada overbought di resisten, ya tarik turun gitu. Kemudian untuk supportnya kemungkinan dia kejarannya antara 65 support 1 dan 50 support 2. Support 3-nya kemungkinan di sini di 30. Ya, kemungkinan di situ. Kalau lihat dari 4 jam. Untuk lebih dalam lagi, kalau ngeliat paginya sih mungkin ya, karena pagi kok candlenya sudah sedalam ini. Bisa jadi, cuma saya pikir enggak sih. Ya kalaupun Anda minta support tambahan ya di 300 gitu, tapi kayaknya ke 300 nggak mungkin ya, kan tertingginya sudah di
400 berapa ini? 409 ya. Jadi kalau ke 300 kayaknya nggak mungkin. Banter pun mungkin sampai ke 320 itu pun saya rasa enggak. Tidak ada berita ekstrim gitu, nggak bisa kayaknya sejauh itu. Kemudian kita lihat 1 jam, nah kan 1 jam dia ada di resisten dan overbought ya koreksi. Nah kalau yang mau buy ini seandainya Anda buka pagi, terus saya uploadnya juga nggak kelamaan, kadang-kadang kan ada crowded sedikit gitu, maka iya di bawah 73 ya, di 70-an itu 72 sekitar itu. Kalau kondisinya juga oversold, bisa mulai buy di situ. Kemungkinan dia akan mantul lagi ke atas. Nah kalau lebih dalam lagi, ada order block di bawah sini yang menjadi zona supply. Iya 70, di bawah 70 ada. Oh bukan supply, sorry, zona demand. Kayaknya kalau turun ke sini akan segera disambut dengan meriah oleh buyer. Bahkan bisa jadi zona demandnya di atasnya ini. Sorry, ketarik. Nah, saya zoom. Sepertinya ini juga batas. Ya. Oh 73 deket ya. Iya di bawah 73, apalagi di bawah 70, Anda bisa siap-siap buy. Terutama jika stokastik atau RSI Anda itu mendukung. Ya kan tekniknya trading gitu ya. Kita cari support resisten secara manual. Tadi sudah saya tunjukkan caranya manual. Ini sebenarnya juga ada. Ini kalau trading jangka pendek ini juga menjadi support ini 7980 gitu. Nah, kalau di zona-zona yang sudah Anda tandai ini secara struktur tadi muncul tambahan nih stokastik atau RSI over, Anda bisa ambil. Kita perkecil lagi time frame ke 15 menit. 15 menit malah di sini. Ya kan? Ganjel lagi nih secara 15 menit di 82. Ini juga sudah oversold. Ada peluang mantul, tapi tentu saya lebih cocok di atas 1 jam ya. Karena saya pikir nih 15 menit itu sudah cukup cepat sekarang perubahannya. Iya sebenarnya kalau Anda sudah terbiasa dengan time frame kecil silahkan, tapi time frame kecil itu juga kalau didetailkan antara target profit sama SL-nya itu mepet gitu. Bener-bener harus Anda panteng monitor. Dan sekali lagi kalau arah nih saya pikir dia kan berusaha untuk naik lagi nih. Ini pagi-pagi nih. Range-nya sudah besar. Saya balikkan ke daily ya. Ini candle ini pagi ini dia sudah kayak candle sehari gitu. Opennya di 400, high-nya di 409, low-nya di 381. Sudah 28 dolar. Udah cukup tinggi kan ya. Jadi ya sudah mepet target. Saya pikir dia akan segera mencapai range hariannya. Kemudian antara dia sideways di situ atau berusaha di atas sideways yang berusaha di atas dan berusaha close di atas 3400. Sekali lagi kalau ternyata harga bergerak nih close-nya itu di 3400 yang sekaligus itu adalah close weekly, maka ada peluang minggu depan masih terjadi kenaikan. Nah, saya lihatnya seperti itu. Secara teknikal, sekali lagi ya, secara teknikal ini masih uptrend. Kalau Anda pegang sell, hati-hati, profit lepas aja deh. Kita tunggu saja kalau trading ya, terutama intraday kan lumayan nih. Intraday itu setiap hari ada cuan walaupun nggak banyak, tapi kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Nah itu kita cari support resistennya manually yang 15 menit kayak tadi manually. Kemudian jika ada di support kemudian oversold, ya sudah Anda bisa memulai buy. Tapi kalau ada di resisten dan overbought, berarti Anda mulai dengan sell. Kira-kira begitu. Tapi ya sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi,
Atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.